Wah wah wah. FIFA putuskan beri hukuman berat ke timnas Vietnam larangan bermain sepak bola seumur hidup dan selamanya usai dua pemainnya ada dugaan gunakan doping di Piala Asia U17-kah? Simak penjelasannya berikut ini. Nah ini dia. Ini baru super top Marco Top. Diumumkan tepat hari ini. Talenta baru keturunan Indonesia siap dinaturalisasi dan bisa main lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia kah? Berinisial MK yang bisa jadi duet baru Tom Haye. Siapa sosoknya kira-kira ya? Wah wah wah. Shin Tae-yong tolak jabatan baru di Federasi Sepak Bola Korea Selatan jadi harapanku usai disinyalir masih sangat cinta Indonesia dan jadi pelatih timnas. Begini reaksi fans Garuda. Tepat dini hari tadi, banyak yang nggak tahu. Striker andalan timnas Indonesia senior Ole Romenyi berhasil cetak gol. Tapi golnya sangat aneh. Apa ya kira-kira? Madam Pang auto nangis kejang, Thailand resmi kalah 3 kali berturut-turut di Piala Asia. Jabatan Raja ASEAN sesungguhnya sudah resmi pindah ke timnas Indonesia kah? Saksikan video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Alhamdulillah kabar gembira. Ini baru keturunan level super grade A kelas Eropa. Tom Haye full senyum dapat duet baru. Pemain tersebut adalah Maurice Kratenmacher. Siapa sosok dia sebenarnya? Temukan jawabannya di sini. Maurice Kratenmacher gelandang berusia 19 tahun yang kini tengah naik daun. Kabar soal keturunan Indonesianya pertama kali ramai diperbincangkan setelah diunggah oleh akun Instagram @transferbola. Ia mengakui memiliki darah keturunan Indonesia, begitu tulis akun tersebut dalam salah satu unggahannya yang langsung jadi bahan perbincangan. Dengan posisi utamanya sebagai gelandang, wajar jika banyak yang mulai membayangkan duet maut antara Kratenmacher dan Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Tapi benarkah Kratenmacher punya darah Indonesia? Nah, klaim ini ternyata belum sepenuhnya jelas. Dalam wawancara dengan akun @halfblowout_Indonesia, Kratenmacher justru terlihat ragu. Ya mungkin saja dari ayah saya bisa jadi dia memiliki darah Indonesia, ucap Kratenmacher ketika ditanya apakah kakeknya berasal dari Indonesia atau bukan. Terlepas dari spekulasi itu, satu hal yang pasti, Maurice Kratenmacher bukan pemain biasa. Ia adalah wonderkid milik Bayern Munchen. Lahir di Bad Aibling, Jerman pada 11 Agustus 2005, Kratenmacher memulai kariernya di klub lokal TuS Bad Aibling sebelum bergabung ke Akademi Bayern Munchen pada 2013. Namun, perjalanannya sempat berlanjut ke Akademi SPVgg Unterhaching pada 2017. Di tim junior Unterhaching, performa Kratenmacher sangat menonjol. Ia mengoleksi 25 gol dan 1 assist dari 25 penampilan di level U17 dan U19. Catatan impresif ini membawanya naik ke tim utama di mana ia bermain 51 kali dengan torehan 5 gol dan 11 assist. Melihat potensinya, Bayern Munchen kemudian merekrutnya kembali pada musim panas 2024. Meski begitu, Kratenmacher langsung dipinjamkan ke klub divisi 2 Jerman, SSVULM 1846. Musim ini ia telah bermain 28 kali, mencetak 2 gol dan 7 assist. Performa apiknya juga membuatnya masuk radar timnas Jerman kelompok umur. Ia telah mencatat 23 penampilan dan 5 gol untuk tim Jerman U17 hingga U20. Namun jika benar memiliki darah Indonesia, mungkinkah Kratenmacher akan memilih membela merah putih? Atau akan tetap membela Jerman sebagai salah satu aset muda Bayern Munchen? Gimana menurut kalian, Sobat Bola? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Kratenmacher cocok masuk timnas Indonesia jika benar berdarah Indonesia?
FIFA hukum berat dan ban timnas Vietnam seumur hidup dilarang bermain sepak bola secara internasional usai ada dugaan skandal doping di Piala Asia U17 2025 jadi harapanku usai dibocorkan oleh media nasional ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasannya di sini. Usai pertandingan melawan Jepang U17 di ajang Piala Asia U17 2025, dua pemain timnas Vietnam U17 Tran Gia Bao dan Hoang Trong Dui mendadak jadi sorotan. Bukan karena selebrasi gol mereka yang memang keren sih, tapi karena mereka langsung dipilih untuk menjalani tes doping oleh AFC. Yang bikin menarik, dua nama ini bukan pemain sembarangan. Tran Gia Bao dan Hoang Trong Dui adalah pencetak gol bagi Vietnam di turnamen ini. Jadi wajar kalau banyak yang bertanya-tanya, loh kenapa mereka yang dites? Tapi tenang dulu, menurut laporan dari Fnexpress, pemilihan dua pemain ini sepenuhnya bersifat acak. Tidak ada unsur kesengajaan, apalagi tuduhan miring. Nah, bagaimana hasilnya? Berdasarkan pemeriksaan, tidak ditemukan zat terlarang dalam tubuh kedua pemain tersebut. Beberapa jam setelah tes, mereka sudah kembali ke hotel dan siap memperkuat skuad Vietnam lagi di laga berikutnya. Semuanya tampak bersih dan sesuai prosedur. Tapi, ada juga nih yang masih ragu. Admin sendiri sempat kepikiran, jangan-jangan AFC udah disogok Vietnam biar hasil tesnya aman-aman aja? Soalnya tim Vietnam ini dikenal licik juga sih kalau urusan lapangan. Nah, sekarang giliran kamu, gimana menurut kamu soal ini? Tes dopingnya emang murni prosedural atau ada yang mencurigakan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Madam Pang jelas auto nangis kejang, timnas Thailand U17 kalah 3 kali berturut-turut, pemain binaan Manchester United langsung cabut warga negara Thailand karena malu besarkah? Berikut informasinya. Thailand U17 mengalami kekalahan telak di Piala Asia U17 2025, yang menunjukkan bahwa status mereka sebagai runner-up Piala AFF U16 2024 tidak cukup untuk membantu tim ini tampil lebih baik. Meski sempat mengharumkan nama di tingkat ASEAN, perjalanan skuad Gajah Perang Muda di Piala Asia kali ini berakhir dengan penuh derita. Bergabung di grup A bersama Uzbekistan, Arab Saudi, dan Cina, timnas Thailand U17 gagal meraih satu pun kemenangan. Mereka dihajar Uzbekistan dengan skor 1-4, dibantai Arab Saudi 1-3, dan digilas Cina 0-2. Salah satu netizen Indonesia pun merasa prihatin dan menyarankan pemain Akademi Manchester United yang membela timnas Thailand U17, Silva Maxes, untuk mempertimbangkan ulang pilihannya. Masih ada waktu bagi Silva Maxes untuk memikirkan ulang karier internasionalnya di masa depan. Apakah akan tetap di Thailand atau pindah ke negara lain? Tulis seorang netizen Indonesia, Adi Brata, seperti yang dilansir Okezone dan dikutip dari media Vietnam, The Tao 247. Silva Maxes yang memiliki darah Thailand dan Inggris memang masih muda, baru berusia 15 tahun, dan berposisi sebagai winger kiri. Karier internasionalnya masih terbuka lebar, bahkan ia bisa saja memilih membela Inggris suatu saat nanti jika peluang itu datang. Sebagai tanggapan, akun Tiger Nasihin memberikan komentar bernada sarkastik, sekarang titel King Shan jatuh ke Indonesia, sambil menambahkan ini membuka mata ASEAN. King yang dulu selalu ditakuti karena trofi AFF-nya ternyata bukan apa-apa di level Asia, apalagi di dunia. Cuma ayam kampung. Bagaimana menurutmu? Apakah Silva Maxes sebaiknya mempertimbangkan kembali masa depannya bersama Thailand? Dan bagaimana dengan posisi Thailand di panggung Asia yang kini semakin meredup? Kami tunggu komentar kamu. Lagi-lagi kehebatan Shin Tae-yong begitu terasa di dalam diri Nova Arianto. Usai pastikan lolos Piala Dunia, timnas U17 malah dapat teguran super keras dari Nova jelang laga lawan Afghanistan nanti malam. Apa yang ia sampaikan? Berikut infonya. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memberikan komentarnya menjelang laga penutup grup C Piala Asia U17 2025 melawan timnas Afghanistan U17. Ia cukup yakin bahwa mentalitas lawan sudah turun menjelang pertandingan tersebut. Afghanistan memang berada dalam posisi yang sulit di fase grup, terpuruk di dasar klasemen dengan 0 poin.
Sementara itu, Garuda Asia berada di puncak dengan 6 poin. Nova menilai meski dalam situasi sulit, itu tidak berarti timnas Indonesia U17 akan meremehkan lawan. Sekali lagi, saya tidak memikirkan lawan. Walaupun saya lihat di hotel tempat kami bersama, secara mental, psikis mereka cukup turun, ujar Nova. Pria asal Semarang ini menekankan agar timnya tetap tampil dengan kepercayaan diri dan performa maksimal untuk memastikan kemenangan. Hal ini penting agar timnas Indonesia U17 tidak kehilangan poin dan dapat menyapu bersih fase grup dengan kemenangan. Sebelumnya, Garuda Asia berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan U17 dengan skor 1-0 dan timnas Yaman U17 dengan skor 4-1. Saya tidak mau melihat itu dan sampaikan ke pemain untuk tetap fokus tentang apa yang akan kami buat besok, tambahnya. Meskipun laga timnas Indonesia U17 melawan timnas Afghanistan U17 sebenarnya tidak menentukan apa-apa. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Prince Abdullah, Jeddah, pada Jumat 11 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat tetap memiliki arti penting. Di Piala Asia U17, timnas Indonesia U17 telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu lolos ke perempat final. Keberhasilan ini sekaligus memastikan Zahabi Ghali dan kawan-kawan memperoleh tiket untuk tampil di Piala Dunia U17 2025. Bagaimana menurutmu? Apakah timnas Indonesia U17 bisa terus menjaga fokus dan mengalahkan Afghanistan dengan performa maksimal? Jangan lupa berikan komentar kamu. Australia tampak cemas dan panik. Bek andalan timnas Indonesia Matteo Bakker lebih pilih Indonesia daripada Australia. Ternyata sebelumnya pemain timnas senior Australia angkat bicara. Sampai sindir PSSI kayak gini. Semuanya auto tertawa melihatnya. Ini kronologinya. Aziz Behich memberikan komentar menarik terkait kebijakan naturalisasi pemain yang gencar dilakukan oleh PSSI dalam masa jeda internasional lalu. Saat dirinya menjadi bagian dari skuad Australia yang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Behich mempersilakan PSSI untuk terus menambah pemain naturalisasi. Bahkan menyebutkan salah satu adiknya yang kini bermain di Melbourne City dan membela timnas U17 Indonesia. Bulan lalu tim Garuda menyambut 2 pemain naturalisasi baru kelahiran Belanda, Ole Romenye dan Daan James. Namun meskipun ada penambahan kekuatan melalui pemain-pemain naturalisasi ini, hasilnya tidak sesuai harapan. Timnas Indonesia tetap tak mampu membendung Australia yang menang telak 5-1 dalam laga debut Patrick Kluivert sebagai pelatih tim Merah Putih. Behich sendiri tampil penuh sebagai bek kiri pada laga tersebut di bawah asuhan Tony Popovic menghadapi skuad Indonesia yang semakin diperkuat dengan naturalisasi pemain. Sebelum pertandingan, Behich sempat menanggapi kebijakan PSSI mengenai naturalisasi pemain yang menurutnya memang bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat tim. Kami akan menghadapi itu seperti yang dikatakan pelatih, mereka Indonesia ingin menambah kekuatan skuad mereka, ujarnya. Begitulah adanya, kami mencoba menghadapi setiap pertandingan dengan cara yang sama, tambahnya. Namun menariknya ada satu pemain yang kini menjadi bagian dari timnas U17 Indonesia yang juga berasal dari Melbourne City. Pemain tersebut adalah Matteo Bakker, seorang pemain berusia 15 tahun yang sudah membela timnas U17 Indonesia sejak tahun lalu. Matteo Bakker menjadi pemain penting untuk Indonesia, membantu tim mengamankan kelolosan Piala Dunia U17 dengan 2 kemenangan impresif, tulis Melbourne City di laman resmi klub. Bagaimana menurutmu dengan kebijakan naturalisasi pemain yang terus dilakukan PSSI? Apakah langkah ini akan memberikan dampak positif untuk sepak bola Indonesia atau justru malah menyulitkan timnas kita di level internasional? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Sangat mengenaskan dan kasihan banget. Masyarakat Malaysia cuma melongo lihat kehebatan timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia sampai pasrah katakan hal ini. Apakah itu? Masyarakat Malaysia kini merasakan rasa iri atas keberhasilan timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Salah satu akun yang kerap aktif membahas sepak bola Malaysia dan Indonesia, @sksa, memberikan ucapan selamat atas pencapaian timnas Indonesia U17 tersebut.
Hal ini tentu menarik perhatian karena meskipun timnas Indonesia U17 berhasil menembus putaran final Piala Dunia U17, timnas Malaysia U16 sendiri gagal meraih hal serupa di Piala Asia U16 2018. Pada turnamen tersebut, timnas Malaysia U16 tergabung di grup A bersama Jepang, Tajikistan, dan Thailand. Sayangnya, Malaysia U16 hanya mampu finish di posisi juru kunci dengan 3 poin setelah meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Mereka sempat mengguncang dengan kemenangan telak 6-2 atas Tajikistan di laga pertama, namun kemudian tak berdaya setelah kalah 2-4 dari Thailand dan dipermalukan Jepang 0-2. Jepang dan Tajikistan pun akhirnya melaju ke perempat final Piala Asia U16 2018 setelah finish di posisi 1 dan 2 grup A. Akun @sksa yang diketahui bernama Afik Runi ini menyampaikan rasa iri dengan nada yang cukup santai, "Selamat Indonesia." Dari skuad senior sampai junior pernah merasakan tampil di Piala Dunia, tulisnya di media sosial. Bahkan skuad emas kami pada 2018, yang mana menjadi tuan rumah Piala Asia U16 2018 tetap gagal lolos ke Piala Dunia U17. Tambahnya, dengan menggambarkan bagaimana timnas Malaysia U16 gagal melangkah lebih jauh meski sempat menjadi tuan rumah. Pencapaian timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 tentu menjadi kebanggaan besar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Namun di balik itu muncul pertanyaan besar, apakah kesuksesan Indonesia ini bisa menjadi pembelajaran bagi sepak bola di negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia? Bagaimana menurutmu, apakah Malaysia bisa mengejar ketertinggalan atau malah ada hal lain yang perlu diperbaiki dalam sistem pembinaan mereka? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Pernyataan sangat aneh dan konyol pelatih Afghanistan U17 jelang laga lawan timnas Indonesia U17 nanti malam. Padahal sudah tersingkir, bisa-bisanya sesumbar katakan ini ke publik. Pelatih timnas Afghanistan U17, Elias Manwocher, dengan percaya diri menyatakan bahwa timnya memiliki peluang untuk mencuri poin saat menghadapi timnas U17 Indonesia pada laga pamungkas grup C. Meskipun Indonesia sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025, Manwocher tetap optimis dan melihat peluang bagi anak asuhnya untuk memberikan perlawanan. Ini mungkin sulit, tetapi setelah menganalisis laga Indonesia sebelumnya, saya pikir peluang kami cukup bagus, ujar Manwocher dengan penuh keyakinan di laman resmi AFC. Mereka adalah tim bagus, tapi kami akan keluar untuk bertarung, tegasnya. Namun dalam situasi ini, mungkin ada faktor yang membuat Manwocher merasa timnya masih bisa bersaing. Salah satunya adalah pernyataan pelatih Indonesia, Nova Arianto, yang menyebutkan bahwa beberapa pemain utama akan diistirahatkan pada laga ini. Setelah memastikan lolos ke perempat final sebagai juara grup, memang sebaiknya memberi kesempatan pada pemain yang belum tampil untuk mendapatkan pengalaman. Nova Arianto, pelatih Indonesia, mengatakan kami akan mencoba beberapa pemain yang belum berkompetisi di Piala Asia U17 ini. Karena ini akan memberi mereka kesempatan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan saat mereka bermain di panggung internasional, ujar pelatih berusia 44 tahun itu. Yang juga menyebutkan bahwa laga 8 besar akan segera berlangsung 4 hari setelah pertandingan melawan Afghanistan. Dengan kondisi seperti ini, laga melawan Afghanistan bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk merotasi pemain tanpa mengurangi semangat tim, sementara Afghanistan tentunya akan berusaha memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Apa pendapatmu? Apakah keputusan Nova untuk merotasi pemain akan memberi keuntungan bagi timnas Indonesia U17 atau justru bisa jadi peluang bagi Afghanistan untuk mencuri poin? Kami tunggu komentar dan pendapatmu. Banyak yang nggak tahu. Tepat dini hari tadi, striker andalan timnas Indonesia Ole Romenyi cetak gol di laga Oxford United versus Queen Park Rangers. Tapi ada yang aneh dari gol Ole Romenyi. Ada apa gerangan? Temukan penjelasannya di sini. Bermain di Kasam Stadium pada Kamis (10 April 2025), laga antara Oxford dan KPR berlangsung cukup ketat. Namun tim tamu, KPR lebih dulu unggul lewat gol dari Ronnie Edwards pada menit ke-7. Berawal dari skema tendangan sudut, sundulan Ronnie berhasil menghujam gawang Oxford
memberikan keunggulan bagi KPR. Mimpi buruk bagi Ole Romanyi pun datang pada menit ke-42 saat sentuhan tipisnya saat menghalau tendangan Sam Field justru masuk ke gawang sendiri. Posisi penyerang timnas Indonesia tersebut benar-benar berada di garis gawang dan sentuhan ringan membuat Oxford tertinggal 0-2. Skor 0-2 bertahan hingga akhir babak pertama. Tidak efektif di babak pertama, Ole digantikan oleh Tyler Go Otterham pada menit ke-46, berharap dapat memberikan dampak positif. Harapan muncul bagi Oxford saat akhirnya mereka berhasil mencuri gol. Stanley Mills yang baru saja masuk dari bangku cadangan sukses membuat perbedaan. Beberapa menit setelah berada di lapangan, sundulan Mills pada menit ke-62 berhasil menghujam gawang KPR, memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Namun terlalu asyik menyerang, Oxford justru kebobolan lagi jelang akhir laga. KPR yang semakin solid menambah tempo serangan dan berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-1 lewat Yang Min Hyo. Kader Dembele memberikan umpan terukur dan yang sukses melakukan eksekusi dengan sempurna. Laga pun berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan KPR. Hasil ini menunjukkan bahwa permainan Oxford masih kurang konsisten. Meski datang dengan status tim promosi, mereka sempat meraih kemenangan penting pekan lalu dengan mengalahkan Sheffield United 1-0. Namun, pada pekan ke-39 mereka harus menelan kekalahan 2-0 dari Middlesbrough. Meski demikian, Oxford sempat bangkit dengan kemenangan 1-0 atas Watford setelah 9 laga tanpa kemenangan. Bagaimana menurutmu, apakah Oxford akan mampu bangkit dari ketidakkonsistenan ini? Atau akankah tren negatif mereka berlanjut? Kami tunggu komentar dan pendapatmu. Shin Tae-yong tolak jadi wakil ketua Federasi Sepak Bola Korea Selatan dan pilih menetap di Indonesia dan hanya mau jadi pelatih timnas Indonesia dengan Alex Pastoor jadi harapanku usai adanya reaksi fans timnas Indonesia pada penunjukan ini. Apa yang mereka ucapkan? Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA baru saja mengumumkan daftar nama Dewan Eksekutif mereka dan menariknya mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masuk dalam daftar tersebut. Shin Tae-yong yang sukses membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kini ditunjuk untuk mengurus utusan kerjasama eksternal atau luar negeri. Di sisi lain, mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo juga mendapatkan tugas penting di KFA, yaitu mendukung tim nasional Korea Selatan di semua kelompok umur. Meski sebelumnya keduanya sempat bersaing ketat di level sepak bola Asia Tenggara, Piala Asia, dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini Shin Tae-yong dan Park Hang-seo akan bekerja sama di bawah naungan KFA. Keputusan ini pun mendapat perhatian besar dari para fans Garuda yang merasa campuran antara bangga dan kecewa. Shin Tae-yong direndahkan di negeri ini, tapi diberi kepercayaan di Korea, bahkan media internasional pun mengakui prestasi STY. Dari situ kota tahu SDM negara mana yang bodoh. Tulis salah satu komentar dari fans Indonesia yang merasa kecewa dengan cara Shin Tae-yong diperlakukan di tanah air. Sementara itu ada juga komentar penuh dukungan, selamat buat Coach STY dan sukses menjalankan tugas baru dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Anda tetap di hati kami dan semoga Indonesia juga tetap di hati Anda. Sehat-sehat dan panjang umur, ujar salah satu fans Garuda yang masih menghargai pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ada juga yang mengungkapkan rasa bangga akan kiprah Shin Tae-yong, tim impian yang diinginkan oleh Federasi Sepak Bola manapun di Asia Tenggara, katanya. Tidak sedikit yang juga menyarankan agar Federasi Indonesia mencontoh langkah Korea Selatan dalam memilih anggota federasi ini yang harus dicontoh Federasi Indonesia. Ngambil anggotanya harus yang berpengalaman di bidang sepak bola. Jangan hanya asal comot. Minimal anggota federasi itu mantan pemain bola. Ungkap seorang fans Indonesia yang berharap ada perbaikan dalam cara pengelolaan sepak bola di tanah air. Bagaimana menurutmu, apakah Shin Tae-yong layak mendapatkan kesempatan ini di KFA? Ataukah Indonesia seharusnya memberikan lebih banyak perhatian pada pelatih seperti beliau? Berikan pendapatmu di kolom komentar.
Alex Pastoor dan Denny Lanzaat Autofull senyum, satu lagi permata muda keturunan Indonesia cetak brace sensasional di Liga Belanda, jadi duet baru Olero menyekah. Ini sosok luar biasanya. Sigurd Baartmans, pemain keturunan Bandung, menunjukkan performa impresif bersama Willem II di kompetisi Belanda, khususnya di ajang Liga U21. Pada Sabtu lalu, penyerang berusia 19 tahun ini mencetak 2 gol saat timnya Willem II U21 menang 3-0 atas NAC Breda U21. Berkat brace-nya tersebut, Sigurd membawa timnya naik ke posisi ketiga Liga U21 Belanda dengan koleksi 16 poin dari 8 laga. Catatan tersebut tentu saja menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Dengan torehan 4 gol dan 3 assist dalam 8 pertandingan bersama Willem II U21, akankah PSSI tertarik untuk menaturalisasi Sigurd Baartmans dan membawanya ke timnas Indonesia? Bisa dinaturalisasi. Sigurd Baartmans memiliki darah keturunan Bandung dari pihak nenek sang ibu. Neneknya lahir di Bandung dan merupakan anak dari hasil perkawinan antara warga Belanda dan warga Indonesia. Oleh karena itu, Sigurd Baartmans tergolong generasi ketiga dari sang nenek dan berhak membela timnas Indonesia, bahkan bisa dinaturalisasi. Dengan statusnya yang memenuhi syarat, PSSI pun memiliki opsi untuk memanfaatkan bakatnya di tim nasional. Perjalanan karier Sigurd dimulai sejak usia 4 tahun saat bergabung dengan tim lokal bernama RKSV Halsteren. Berposisi sebagai penyerang, Sigurd melanjutkan perjalanan sepak bolanya di Willem II sejak 2018, saat usianya baru 12 tahun. Setelah menghabiskan 4 tahun di akademi, dia akhirnya naik ke tim U17, U18, dan kini bermain di tim U21. Keunggulan Sigurd Baartmans terletak pada posturnya yang cukup tinggi, yakni 1,81 meter di usia 19 tahun. Ini membuatnya berpotensi menjadi seorang target man yang andal dengan kemampuannya untuk menjadi ancaman di lini depan. Selain itu, usianya yang masih muda membuka peluang bagi perkembangan fisiknya yang bisa semakin matang seiring bertambahnya usia. Opsi untuk masa depan timnas Indonesia. Dengan catatan performa yang impresif dan potensi yang besar, Sigurd Baartmans bisa menjadi tambahan yang menarik untuk lini serang timnas Indonesia di masa depan. PSSI kini memiliki pilihan menarik untuk mencari penyerang masa depan yang bisa memperkuat tim Garuda di kompetisi internasional. Apakah menurutmu PSSI harus mencoba menaturalisasi Sigurd Baartmans? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.